Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di tanggal 28 Januari 2021, SLC yang kedua untuk saya dan tim, Prime Team. Alhamdulillah, kita langsung berangkat sekarang dari Purwakarta. Di Purwakarta ada Kang Rian sama Kang Ian ya. Berangkat. Saya akan bikin vlognya ya. Mulai dari berangkat sampai nanti nyampe di pesantren Miftahul Ulum. Nanti beberapa acaranya mungkin saya akan videoin klip-klipnya aja, tapi bisa bermanfaat. Masih pakai Mokes BRV. Nah, Marian dari Jakarta, Purwakarta dulu mampir. Kang Ian, kita masih sedikitan nih SLC. Nanti bakal banyak kan, tenang aja. Ini baru SLC kedua saya nih. Siap? Oke. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Ya, alhamdulillah kita udah di perjalanan menuju ke Bandung ya. Menuju ke Bandung, ini sorean sih. Karena tadi ngerjain dulu yang lain. Closingan dulu, tambah duplikasi dulu. Ini sama Kang Rian dari Jakarta nih Kang. Jakarta langsung ke Purwakarta ya? Iya betul. Kayak motor, dahsyat nih. Kang Rian dari Jakarta nyamper Jakarta, berangkat bareng demi ikutan SLC 4 hari nih, 3 malam. Gimana? Izin dulu ke atasan nggak? Belum sih. Ya? Belum izin? Terus gimana tuh? Gampang, masih ada cuti, potong cuti paling. Oh gitu ya. Sama Kang Rian dari Jakarta, ada Kang Ian nih. Ian, cuti apa Mas? Cuti juga? Izin ke guru Izin ya? dari biasa. Oh, izin sekolah berarti ya? Daringnya bisa di sana, terus ada sinyal. SLT ini program yang menurut saya nih ya, setelah saya ikutin yang di bulan kemarin, program yang paling bagus di eco racing sih. Ini lebih bagus daripada ikutan training sekalipun kalau menurut saya. Karena di dalamnya itu selain ada training, tapi ada penguatan mental dan keyakinan kita. Karena di dalam bisnis network itu yang paling penting itu keyakinan sama mental suksesnya harus kuat gitu. Programnya bagus, mulai dari kita istighosahnya, terutama menguatkan ini sih, lebih ke yakin terhadap rezeki itu yang ngasih Allah. Kadang kita itu di situ doang udah ikhtiar nih, belum sukses, udah nganggapnya nggak berhasil, padahal bukan nggak berhasil, tapi ya belum diizinin aja sama Allah untuk dikasih hasilnya. Tunggu aja nanti juga pasti dikasih. Nah, kita di sana dilatih kita yakin, positif thinking terhadap nanti rezeki yang akan dikasih sama Allah. Kalau sendirian itu agak susah Kang, mengeluarkan keyakinan itu susah kalau sendirian. Karena kadang yang sukses eco racing itu adalah orang-orang yang dekat sama sponsor, sama leadernya. Dipeliharanya itu di training biasanya. Training dipelihara kan, keyakinan tuh dipelihara, nggak bisa nyari sendiri, susah dipelihara. Kecuali teman-teman bisa nyari sendiri nih di YouTube, nyari sendiri. Itu tiap hari itu harus dapat makanan loh, namanya keyakinan gitu tuh. Kita yakin nih, Ian yakin pengen punya mobil. Kalau cuman pengen doang, itu biasanya nggak akan berhasil. Di luar sana banyak orang yang pengen mobil, tapi nggak dapat mobil karena sekedar pengen, nggak dipelihara tuh. Nggak dipelihara, keinginannya itu dipelihara setiap hari. Kalau saya meliharanya dulu setiap hari itu emang harus ketemu sama mobil yang saya mau ya. Kadang setiap pagi itu ya sebelum aktivitas itu nonton dulu video-video di YouTube ya tentang review mobil, itu dipelihara tiap hari keyakinannya. Nah, untuk sekarang zaman Kang Riansyah ya, udah banyak training sebenarnya untuk memelihara keyakinan. Udah banyak training, terus SLC ini penting, ternyata bagus banget SLC. Nanti lihat deh program SLC tadi. Yang kata Pak Haji kalau dalam 12 bulan berturut-turut, ini jaminan dari Pak Haji Febrian ya, 12 bulan ikutan SLC berturut-turut, kalau nggak dapat rumah diganti biaya akomodasinya, kalau nggak dapat semua reward. Karena benar-benar ketika kita dalam SSC ngikutin programnya,
itu ketemu kekuatan keyakinannya itu masuk gitu ke dalam diri kita. Dahsyat pokoknya. Ternyata rezeki itu yang ngasih kan Allah. Motor, mobil dan rumah itu kecil loh kalau menurut Allah itu. Kecil banget gitu. Kalau kata Allah pun jadi. Nah, kita kan cuman ikhtiar ya. Cuman butuh ngeyakinin Allah nih kalau misalnya saya itu udah pantas. Oh iya, memantaskan diri. Itu kalau udah pantas nggak akan bisa ngehalangin siapapun. Siapapun yang mau ngehalangin kesuksesan kita tuh nggak akan bisa. Kalau kitanya udah kata Allah, ini Riyadsa udah siap jadi gitu. Nggak akan ada yang ngehalangin siapapun itu. Orang jahat kayak mau jin nggak akan bisa ngehalangin kalau rezekinya udah tiba itu. Gitu kan tugas kita ya itu minta. Karena doa itu bisa mempercepat takdir rezeki kita gitu. Kadang kan kita doanya nggak yakin, itu kelemahan kita tuh. Hari ini yakin nih doa, besoknya udah nggak yakin lagi kan, seperti itu kan. Udah sebulan nggak closing, mulai makin nggak yakin lagi kan. Makin lagi kebanyakan orang ya, udah ikhtiar nih sebulan jualan, nggak ada yang laku jualannya. Udah mentalnya keluar, mental negatifnya, downnya. Wah kayak mas emang nggak pantas tuh, udah keluar tuh kata-kata negatifnya. Kalau Allah nggak dengar, pasti kalau nggak dengar kan. Wah itu bakal nggak jadi benar-benar. Mungkin doa itu yang dikabulin, doa yang nggak pantas itu gitu. Nah pentingnya SLC tiap bulan tuh seperti itu. Ketika kita mulai down, naik lagi nanti iman itu. Nanti nggak akan lama itu dapat mitra-mitra aktif tuh. Amin. Dahsyat lah pokoknya program SLC ini. Makanya saya usahain nih, saya ikhtiarin setiap bulan ikutan saya insya Allah. Kalau sehat saya pasti ikutan insya Allah tiap bulan. Ya ibaratnya kalau saya ikutan, kalau saya aja udah dapat ribut ikutan, yang udah dapat rumah 1 miliar ikutan, berarti kan nanti tuh ujung-ujungnya kita itu bukan nyari dunia lagi, kita udah nyari Allah aja. Kalau kita udah dekat sama Allah, maka mau apa aja pasti dikasih nggak? Pasti kan? Nah gitu, salah satunya kita, yaitu dia ikutan SLC, mendekatkan diri kita sama Allah gitu ya. Jadi prinsipnya SLC itu gitu, kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, lalu yakin kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki gitu. Itu aja sih masalah kita yang bikin gak sukses ya. Kebanyakan orang itu nggak yakin terhadap yang ngasih rezeki. Contohnya apa nggak yakin? Kebanyakan kita tuh benar-benar nggak yakin loh terhadap, kita yakin ya kalau Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Rasulullah kan. Tapi cuma di mulut doang, dalam hatinya kebanyakan nggak yakin. Kan udah tahu rezeki itu dijamin Allah, tapi kebanyakan orang tetap aja motor ngeredit, rumah ngeredit gitu kan, karena nggak yakin rezeki gitu ya. Akhirnya dia, saya emang nggak yakin beli cash gitu kan, udah ambil aja kredit, padahal kredit itu dilarang sama itu kan, kreditnya nggak dilarang, ribanya gitu. Sementara di dunia zaman sekarang itu banyak kan kreditnya kena riba banyak kan. Udah tahu riba itu ada dosanya gede, tapi tetap aja diambil, padahal udah dijamin rezeki kita termasuk tempat tinggal. Karena takut, banyak kan ya itu di ujiannya manusia itu kan ada ketakutan, ya takut kelaparan, takut inilah. Nah, pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang udah sukses, yang yakin itu ya kayak gini. Nanti tuh setelah saya tanya testimoninya ketika udah SLC. Di SLC itu Kang, udah ada yang udah dapat rumah satu kali, 2 kali, dapat reward banyak tuh di SLC ntar. Dahsyat banget. Semua mentalnya tuh beda kalau diajak ngobrol, itu beda cara ngobrolnya. Keyakinannya udah beda, udah nggak ada, udah jarang ngeluh orang-orangnya. Dan biasanya orang-orang yang udah dapat ribut tuh makin semangat belajar gitu, bukan makin nyantai, makin semangat belajar. Nah saya makanya aneh kalau ada mitra yang udah mau belajarnya jarang, nawar-nawarnya sedikit, terus dia menyerah, mundur gitu. Dia belajarnya aja belum, udah gampang menyerah. Ikhtiarnya dulu aja polin setahun, nggak mungkin nggak berhasil gitu. Saya dulu nggak ada kepikiran tuh, belum ada kepikiran kok bisa naik mobil sendiri gitu, mobil sendiri gitu. Tapi ketika daftar rekuresi, cepet banget dapat mobil tuh, 6 bulan. Mitra yang lain ada yang 3 bulan ya, ada yang sebulan dapat mobil kan, dahsyat ya. Ada sih. Karena di sini disediain sih sama Pak Haji Febrian, disediain nih motor, mobil, rumah disediain, tinggal kita jemputnya gimana aja. Mau cepet yakin aja kalau ikhtiar kasih. Kebanyakan di tempat kerja itu nggak disediain kan. Coba Kang, tanya ke direktur. Kira-kira saya kerja 10 tahun dapat apa gitu, tanya. Jawab nggak?
Kira-kira saya kalau kerja 10 tahun di sini dengan rajin 1 kali 8 jam atau 1 kali 12 jam, kira-kira saya bisa beli rumah nggak? Bisa dikasih rumah nggak gitu tanya? Belum tentu. Belum tentu. Jangankan rumah, tanya aja mobil aja. Saya mau kerja rajin nih Pak Bos, 12 jam 10 tahun ke depan, kira-kira kalau saya minta Pajero nanti dikasih nggak? Dijawab nggak sama bosnya? Enggak. Nggak akan dikasih kan? Enggak. Tapi kalau di Ekoracing coba nanya ke Pak Haji Febrian, Pak saya mau kerja di sini, jangankan 8 tahun, 2 tahun aja Pak, fokus. Kira-kira saya dikasih apa? Pak Haji pasti ngomong dikasih rumah, mobil, semuanya. Nah, pertanyaannya kenapa? Udah tahu nggak dikasih, tapi kita masih aja di sana kerja keras gitu. Iya. Sementara di sini yang udah tahu dikasih nggak mau kerja keras. Ya logikanya kan berarti nggak dipakai kan? Kalau ada orang yang nggak serius gitu di bisnis racing, berarti logikanya nggak dipakai gitu. Harusnya akalnya dipakai. Kalau saya dipakai kan, ngetesnya gitu aja, Kang tanya ke tempat kerja Kang gitu. Bukan yang ngerjain tempat kerja di mana aja. Cuman kalau kita pengen dapat hasil ya nyari di tempat yang ada hasil yang kita cari itu. Kalau kitanya nggak mau mobil rumah ya udah nggak apa-apa di sana aja gitu. Tapi jangan mengeluh kerja di sananya gitu. Jangan kredit juga, syukuri apa yang ada aja. Gaji 3 juta ya 3 juta, jangan kredit. Kan katanya kita bersyukur ya. Syukuri yang itu, jangan melampaui batas. Orang yang kredit itu yang melampaui batas kan. Udah tahu gajinya 3 juta, dia ngambil rumah. Kan melampaui batas ya teman. Gitu. Kalau kita mau beli rumah ya nyari tempat kerja yang disediain rumah. Itu kalau menurut saya. Makanya kalau prinsip saya, jangan kredit bagi ngeriba gitu kan sebelum kita punya uang cash untuk belinya. Lebih baik kita nggak punya gitu. Cuman sekarang ada pilihan nih. Saya bersyukur banget kan 2019 ada pilihan, ternyata ada solusinya untuk kita bisa punya mobil rumah cash tanpa riba. Hitungan paling lama 2 tahun. Ya, Tagline-nya kan. udah. Tapi kebanyakan orang tuh yang udah kerja lama-lama dia takut gitu keluar dari zona nyaman karena udah Iya. nyaman dengan keadaannya. Banyak kan kayak gitu ya. Iya, nggak mau nyari tantangan baru yang saya udah pengalaman nanya sih di teman-teman kerja gitu. Nah, kalau kebanyakan orang kan kayak gitu ya, karena Iya. dia terbiasa dengan orang-orang yang seperti itu juga kan. Nah, Jadi lingkungannya lingkungannya seperti itu, jadi akhirnya ya udahlah gitu. Nah, kalau pengen ngerubah mindset teman-teman yang kayak gitu, coba diajak ngobrol dari hati ke hati berdua. Jangan ngobrolnya barengan gitu. Satu-satu aja. Lalu tanya hati paling kecilnya, dia sebenarnya nyaman nggak? Pasti saya yakin nggak nyaman. Dia sebenarnya kalau tanya dari hati ke hati tuh dia sebenarnya nggak nyaman. Tanya aja, emang kita mau gini-gini terus gitu? Apa masa tua kita kalau kita udah agak tua nantinya, apa kita masih digaji sama perusahaan? Tanya aja. Apakah dengan kerja kita selama ini kita udah bisa berangkatin umroh haji orang tua? Tanya aja kayak gitu. Pasti mulai ke hatinya kena nanti. Iya. Ya, tapi harus berdua ngobrolnya, nggak bisa bareng-bareng. Jadi kadang kebiasaan itu yang membuat dia, lingkungan itu yang membuat dia mindsetnya ada di zona nyaman. Cuma kalau kita tanya hatinya, sesungguhnya mereka juga, semua orang tuh pengen sukses. Semua orang pengen, cuman mereka belum tahu aja solusinya. Iya. Nah, tugas kita memberikan solusi. Nah, solusi itu kadang nggak bisa langsung kita kasih tahu secara gamblang itu di depan banyak orang, nggak bisa. Satu persatu sentuh hatinya dulu. Ya tanya aja, setiap orang tuh pasti pengen kok sukses, itu pasti pengen punya rumah sendiri, pasti pengen berangkatin haji, berangkatin umroh. Nah, saya mau udah bersyukur. Ya udah, kalau kamu udah cukup, coba tanya orang tua. Kira-kira orang tua tanya mau berangkat haji enggak? Pasti mau mereka, walaupun nggak minta. Tanya diri kita udah daftar haji belum? Mau kapan gitu? Kalau katanya mumpung masih sehat ya udah ikhtiarin. Mau nunggu kapan? Emang besok dijamin ya? Kan enggak. Itu sih kalau saya cara ngerubah teman-teman mindset. Gak bisa langsung barengan, dia sendiri-sendiri, diajak makan gitu kan. Makan berdua, yuk makan yuk, berdua gitu. Ngobrol pelan-pelan. Karena dalam bisnis itu emang kita harus bisa memainkan mindset orang lain supaya dia tuh berubah mindsetnya dari yang santai, ada di zona nyaman, malas gitu, ke optimis. Tapi nanya nih Kang, solusinya nih gitu ya, kita udah coba meyakinkan calon mitra kita nih dari hati ke hati. Nah dia nanya bukti nih dari kitanya pun belum ada bukti. Iya. Nah kita coba mengedukasi nih dengan bukti yang lain yang udah berdapet. Terus dia bilang, nah itu kan dia. Ya.
Memang kadang ya orang orang Indonesia kayak gitu ya. Makanya perlu bukti lo. Nunggu bukti dulu. Emang waktu itu ada beberapa orang kayak gitu. Ya kita emang salah satu tekniknya cuman edifikasi, edifikasi sponsor kita, orang terdekat kita. Teknik edifikasi itu tergantung dari cara penyampaian juga kan. Penyampaian dulu saya nggak edifikasi sponsor saya gitu, Bang Harun. Edifikasi itu Bang Harun. Belum waktu saya dia cuma 6 bulan loh dapat mobil tuh dari handphone doang 5 sampai 6 bulan. Nah, saya pun udah punya support system itu. Ya karena saya baru daftar sebulan, ya berproses ke arah sana gitu. Tapi saya yakin nih 3 bulan kedua, 6 bulan ke depan dapat. Nah, saya mah pengen kamu itu bareng-bareng dapatnya. Nggak usah nunggu saya dapat, kamu dapat gitu. Saya kan ente kan teman saya gitu. Teman mana pakai bahasa pribadi, pakai bahasa sendiri. Saya pengen kita tuh sukses bareng-bareng gitu. Nggak usah nunggu saya dulu. Ayo barengan. Lagian ini bukan modal 2 miliar kok. Barengan, kita sukses bareng-bareng, kita inspirasi banyak orang. Tuh kalau kita punya mobil barengan kan keluarga kita juga senang gitu. Kita jadi contoh orang lain. Gitu kan. Dari hati ke hati ngomongnya nggak bisa langsung pelan-pelan ya dari hati. Kalau emosinya udah kena, dapat. Sentuh emosi dianya dalam teknik jualan itu gitu kan. Kalau dia ngomongnya tentang oh kamu dapat apa itu omongan kita baru masuk ke otaknya kan, sehingga otaknya tuh ngeblok gitu. Tapi kalau udah masuk kata-kata kita masuk ke hati dia tuh nggak akan ngomong ngeblok gitu kan. Nah kita belajar gimana caranya setiap kata-kata kita masuk ke hatinya. Gitu. Itu teknik jualan tuh seperti itu bang, masuk ke emosional kebutuhan dia. Jadi ya sering-sering supaya dia curhat dulu gitu. Kalau saya seperti itu, ajak curhat gimana nih keluarga. Kalau dia udah curhat itu langsung masuk hatinya gampang. Kalau dia belum curhat ke kita, jangan dulu ngomongin tentang peluang bisnis. Biasanya akan masuk ke akalnya dia. Tapi suruh dia curhat dulu, keadaannya seperti ini, butuh bantuan seperti ini. Nah nanti ketika ngomongin peluang, dia akan masuk ke hati. Oh iya ya, ada banyak teknik sih sebenarnya. Yang jelas kan tujuan kita tuh baik, benar nggak? Pengen ngebantu orang lain supaya ayo loh, kita juga punya kesempatan loh punya mobil sendiri kayak situ gitu. Selama niatnya baik ya kita terus aja maju gitu. Kita tolak atau enggak kan niat kita baik bantu orang lain. Kalau dia udah kepala nggak mau ya udah cari yang lain lagi yang mau ditolong. Kalau saya seperti itu. Pasti ketemu ya yang sejalan. Oh, pastilah. Nah nanti itu yang kekeh nolak mungkin bukan karena dianya nggak mau, cuman dianya kadang dia belum paham aja, belum paham atau gengsi gitu. Nanti ketika kita udah dapat hasil, dia akan ngikutin lagi kita, nyari kita lagi ya. Seperti itu pengalaman saya tuh. Kan nyari kita lagi akhirnya. Oh iya ya ternyata dia nyesel nanti. Anjak kata nggak dari dulu gitu baru salahnya. Nah kan tugas kita mah cuma ikhtiar dan sekali lagi kita harus yakin kalau ikhtiar kita tuh tujuannya ngebantu orang lain supaya dipermudah gitu. Jadinya kita geraknya tuh enjoy, ikhlas gitu, bukan nyari keuntungan diri sendiri. Oke, paling gitu kan obrolan santai di jalan udah 18 menit ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih. Kalau saya masih di jalan nanti insya Allah akan ada vlog ketika di acara SLC. Tapi nggak semua ya, cuma cuplikan-cuplikannya aja lah. Saya videoin lewat handphone. Niat saya nge-vlogin ini buat inspirasi aja sih, bukan buat apa sombong-sombongan enggak. Jadi saya ngasih tahu ke teman-teman di luar tim Eko Racing gitu. Sebenarnya antara bisnis dan akhirat tuh nggak bisa dipisah-pisah. Kita berbisnis tujuannya untuk akhirat gitu. Ini Eko Racing tuh saya ketemunya kayak gitu, bukan nyari dunia. Foto-foto mobil enggak. Mobil ini buat akhirat, buat dipakai ke masjid, buat dipakai santren, kayak sekarang kan nyantren gitu. Kayak nyantren. Ini kan dipakai buat menginspirasi banyak orang supaya orang lain yang merasa boro-boro beli mobil, beli motor aja ngeredit, dan supaya orang-orang kayak gitu tuh kebuka mindset. Oh iya ya, kalau si Alki bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Saya pengennya kayak gitu. Jadi buat menginspirasi juga. Ya mudah-mudahan banyak positif lah buat vlog ini. Amin. Itu aja dari saya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Rian Saputra. Mana nih? Channel Rian siapa? Belum ada kan? Waduh, belum ada. Ian udah punya channel belum? Belum juga. Ya udah nggak apa-apa lah. Sambil belajar nanti semuanya harus punya channel YouTube sendiri-sendiri. Siap. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru 1 miliar, go bilioner. Dadah.